Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Kita berkaca khususnya untuk diri sendiri, terkhusus kita introspeksi diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, melebar ke tetangga kita, ke teman kita. Banyak umat Islam yang sudah lari dari relnya. Betul nggak, Bu? Kenapa begitu? Banyak umat Islam yang mengaku Islam, mengaku tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu seolah-olah hanya tulisan saja. Dia melupakan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam. Dia melupakan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dia lupa kalau kehidupan ini adalah sementara. Dia lupa kalau kehidupan ini akan kita tinggalkan. Dunia yang sementara ini akan kita tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Keluarga kita, anak dan istri kita, harta kita tinggalkan. Tinggalan nanti harta kita akan diperebutkan dengan ahli warisnya, dengan ahli waris kita sekalian. Mobil yang mewah akan kita tinggalkan, rumah yang bagus akan kita tinggalkan, jabatan yang indah, jabatan yang bagus akan kita tinggalkan semuanya. Dan beruntunglah orang-orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung Pak Bu. Dan kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu kita dahulukan Allah. Kita dahulukan Allah atas segala keadaan. Alhamdulillah. Namun kata-kata Alhamdulillah ini tidak bisa hanya kita ucapkan dan kita rasakan sendiri saja, karena kewajiban kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, apabila kita mendapatkan ilmu, wajib kita untuk menyampaikan ilmu tersebut, minimal ke keluarga kita, ke teman kita, tetangga kita, untuk sama-sama kita berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu yang kita dapat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita sampaikan kembali atau tidak kepada saudara-saudara semuslim kita. Kalau harta dua, Bu, dari mana dapatnya dan kemana dibelanjakannya. Tapi kalau ilmu kita sampaikan enggak? Berani enggak kita dikasih maki? Mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil? Ataukah kita hanya menyelamatkan diri kita saja? Introspeksi diri kita masing-masing. Oleh karenanya banyak kanan kiri kita, berkhusus wilayah kita, pergaulan bebas, anak-anak muda yang jauh dari agamanya, jauh dari realnya, seolah lupa dia umatnya Nabi Muhammad. Tugas kita masing-masing selaku orang tua, tugas kita masing-masing sebagai sanak familinya, mengingatkan semua kerabat kita. Lupa kewajibannya, terlebih lagi dengan sholat-sholatnya. Masa bodoh dengan sholat-sholatnya. Terlebih lagi mereka mau duduk bersama kita untuk menuntut ilmu.
Oleh karenanya jauh, sangat jauh Bapak Ibu sekalian dari relnya. Kita cuma bisa mengelus dada saja. Bagaimana nanti ke depannya pertumbuhan umat Islam? Bagaimana nanti perkembangan umat Islam? Apakah Islam hanya euforia saja? Apakah kita hanya cukup membanggakan aku beragama Islam, mengaku tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak merasa berdosa kita meninggalkan Allah, tidak merasa bersalah kita menyepelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita di sini Bapak Ibu sekalian, ya, kita memenuhi panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita di sini untuk menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah. Yang kesemuanya ini adalah kewajiban kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang harus disampaikan oleh hak walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Salah satunya efek dari kita meninggalkan sholat, salah satunya efek daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sholat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ma baina muslimin wal munafiq illa tarkus salah fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafira. Agama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana artinya tiada berbeda Islam dengan munafik, tiada berbeda Islam dan munafik, melainkan orang yang meninggalkan sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kategorinya orang yang meninggalkan sholat, yang menyepelekan sholat, tidak ada bedanya, Bu, dengan apa? Orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang meninggalkan sholat ada 15 siksaannya. Ada 15 siksaannya orang yang meninggalkan sholat. Dan memang ini harus disampaikan untuk efek jera bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 diantaranya untuk di dunianya, 6 diantaranya untuk di dunia, 3 diantaranya pada saat sakratul maut, 3 lagi diantaranya pada saat di alam barzahnya, dan 3 lagi diantaranya pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Apakah siksaan tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa siksa yang di dalam dunia ini bagi orang yang meninggalkan sholat?" Bu, dipakai nih Bu ya. Khusus saya mengingatkan untuk diri saya pribadi, Bapak juga sekalian, ingatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita semuanya, cucu-cucu kita, mantu kita semuanya, ingatkan jangan sampai tinggalkan sholat. Apa siksaan yang di dunia ini apabila itu orang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sholatnya, ya, diambil oleh Allah Ta'ala akan berkah daripada umurnya. Gak ada berkah umurnya. Makin panjang gak ada berkah umurnya, makin panjang gak ada berkah umurnya kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apalagi yang kedua, siksaannya selama dia di dunia, diambil oleh Allah Ta'ala berkah pada rezekinya. Gak ada rezekinya, keberkahan, gak ada keberkahan dalam rezekinya. Pergi pagi pulang sore,
kerja banting tulang untuk mencari nafkah keluarganya, tetapi dia tinggalkan sholat 5 waktu, dicabut keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang aja bawaannya, gak pernah ada cukupnya, gak pernah ada syukurnya. Introspeksi diri kita masing-masing. Ini akhir zaman, Bu, ya Pak. Sudah terjadi fenomena ini semuanya di kalangan kita, kanan kiri kita. Banyak orang yang menyepelekan sholat, masa bodoh dengan sholatnya, seolah-olah dia nggak butuh Tuhan, seolah-olah dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia takut kehilangan pekerjaannya daripada dia takut kehilangan sholatnya. Dia lebih milih pekerjaannya ketimbang salatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini baru sisaan yang kedua, ya. Apa itu kesisaan yang tiga? Bagi orang yang meninggalkan salat, diambil oleh Allah Ta'ala nama yang soleh pada mukanya. Gak ada kelihatan orang soleh dari wajahnya, dicabut oleh Allah. Mau wanita, laki-laki, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada terpancar air wudu di dalam wajahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu siksaan yang keempat? Tiada terpelihara baginya agama Islam. Enggak terjaga dia, Pak. Dia cuma ngaku Islam aja, tapi dia tidak terlindungi oleh namanya Islam karena dia meninggalkan sholat. Banyak gak saudara kita, Bu, lingkungan kita, berani gak kita mengatakan sholat minimal dari keluarga kita dulu, teman kita, ayo sholat. Kita diomelin, dicaci maki, sudah resiko, Pak, Bu. Memang pendakwah resikonya itu dicaci maki, dikatain, sok bener loh, sok suci loh, kayak yang bener loh. Bener gak, Bu? Gak masalah. Lebih baik kita diperlakukan seperti itu daripada nanti di akhirat kita dipertanyakan oleh Allah. Sudahkah engkau sampaikan? Sudahkah engkau ingatkan temanmu, saudaramu, anak istrimu, keluargamu, cucu mantumu untuk sholat? Lebih baik kita berantem, Bu, di dunia daripada berantem di akhirat. Nauzubillah min dzalik, kita berantem di akhirat, ya. Bayangannya kita nggak tahu seperti apa kita bertengkar di sana, karena Allah adalah hakim yang seadil-adilnya, ya. Hakim di dunia bisa hianat, tetapi Allah di akhirat akan menghakimi kita seadil-adilnya, ya. Apa itu siksaan yang kelima bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu selama dia hidup di dunia? Ini baru hidup di dunia, ya, Bu, ya, belum sakratul maut, ya. Tiap-tiap amal yang diamalkan di dalam dunia, daripada segala amal kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Serem gak, Pak? Dia dermawan, dia baik, santun, nggak dikasih pahala sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus disampaikan karena sudah pergaulan luar biasa, Bu. Anak remaja luar biasa, dan belakangan ini alat kontrasepsi diumumkan, Bu, dibolehkan di sekolah-sekolah. Coba seperti apa nanti perkembangannya? Dia menjauhi majelis ilmu seolah orang ini nggak penting, menuntut ilmu seolah-olah nggak penting. Terlebih lagi mereka ikut sholat berjamaah bersama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini PR buat kita, Bapak Ibu sekalian, terkhusus buat saya pribadi. Lebih baik kita ya bertengkar dengan keluarga kita perkara ibadah, nggak masalah, Bu. Kita ngomelin anak kita, sholat nak. Kita membentak anak kita, nggak masalah.
Suami kita, istri kita ingatkan salat, salat, salat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan diminta pertanggungjawabannya atas diri kita, anak istri kita, semuanya. Apa itu yang keenam? Ya, siksaan bagi orang yang masih hidup di dunia tetapi dia meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa uzur, dengan sengaja dia. Ya, apa siksaannya? Tiada diangkat doanya oleh malaikat ke langit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Doanya gak dijabah, dia gak sholat. Ya, kalau kita insya Allah ibu ya, mudah-mudahan ibu-ibu solehah semua, amin. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya bu, sampai kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak semua juga minta terus sama Allah pak, karena Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Minta terus sama Allah. Kita nggak tahu nanti ke depannya kita seperti apa, karena ujian makin berat, ujian makin dahsyat nanti ke depannya. Sekarang aja zaman seperti ini bu, ya ujiannya dahsyat. Orang kalau oleng sedikit apa bu, kurang ekonomi, enten gampang langsung pinjol, nggak bayar jadi pinjol, gampang ya bu, ketik tinggal langsung transfer. Padahal haram tuh. Orang makan riba ada siksaannya bu, dianggap sepele sekarang, dipakai buat makan anak istrinya lagi. Nauzubillah min dzalik. Jadi daging, jadi darah, males dia buat ibadah pak, jadi males buat sholat, jadi males buat ngaji, dipakai buat dagang lagi. Efeknya jauh bu. Kita pengen punya anak soleh, soleha, nggak mungkin makanannya pinjol, minumannya pinjol, haram. Di sini pak ada siksaan ini. Ini baru masalah sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas